Haluan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin. Tempatnya film yang berdebarkan. Ketemu lagi bareng Maman Gayboy di channel kesayanganmu ini, Wan. Oke, kali ini Maman akan nyeritain film bergenre fantasi dari Cina, yaitu The Yin Yang Master, Dream of Eternity. Film ini dirilis pada tahun 2020-an. Oke, Wan, nggak pakai lama. Miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Alkisah, ada seorang anak kecil yang bernama King Ming sedang belajar mantra pelindung dengan gurunya yang bernama Zongxing. Pak Guru Zongxing mengharuskannya agar King Ming bisa menggunakan mantra pelindung karena mantra tersebut sangat dibutuhkan. Singkat cerita, King Ming pun sudah menjadi dewasa. Akan tetapi, dia masih belum bisa menggunakan mantra pelindung. Nah, King Ming pun bete, Wan. Dia meminta kepada gurunya untuk berhenti mempelajari mantra tersebut. Dan akhirnya, King Ming merubah mantra tersebut menjadi mantra teleportasi. Namun, respon Pak Guru Zongxing sangat tak suka. Dia menyuruh King Ming untuk tetap mempelajari mantra tersebut hingga fasih. Tiba-tiba di tengah perbincangan datanglah seekor monster ular di balik dinding es. Seketika sang guru Zongxing langsung memindahkan King Ming ke tempat yang lebih aman. Pak Guru Zongxing lalu memanggil kodam penjaga miliknya, yaitu anjing salju, roh emas, dan pelukis gila. Dengan bantuan kodam miliknya, Guru Zongxing pun mencoba menahan serangan monster ular tersebut. Akan tetapi mereka berempat tidak mampu menahan serangan dari monster ular itu, Wan. Lalu, King Min akhirnya datang kembali dengan membawa teman-temannya. Akan tetapi seketika monster ular menembakkan serangan bisa bertubi-tubi miliknya. King Min yang tidak bisa menggunakan mantra pelindung menjadi satu-satunya orang yang akan terkena serangan ular monster. Oleh karena itu, Guru Zongxing rela mengorbankan dirinya untuk King Min. Karena King Min satu-satunya harapan menjadi Yin Yang Master. Demi muridnya itu, Wan, Pak Guru Zongxing terkena serangan telak. Dengan luka yang dia derita, Guru Zongxing pun masih berusaha melawan. Dia mengorbankan salah satu roh miliknya, yaitu roh emas, untuk mengusir monster ular tersebut. Setelah itu, Pak Guru Zongxing hanya bisa terdiam setelah terkena bisa tersebut. King Ming yang merasa bersalah menghampiri gurunya. King ingin sekali mencari penawar racunnya. Tetapi sang guru mengatakan bahwa bisa monster ular itu tidak ada penawar racunnya. Guru Zongxing mengatakan bahwa monster ular yang dilawannya tadi hanyalah bayangannya saja. Sementara tubuh asli monster ular itu berada di daerah kekaisaran, yaitu di dalam tubuh sang ratu. Guru Zongxing juga cerita bahwa 300 tahun lalu terdapat 4 master dari 4 klan, yaitu dari wilayah selatan, wilayah barat, kepulauan timur, dan kota utara, yang bertugas untuk menjaga monster ular tersebut agar tidak kabur. Keempat klan tersebut meninggalkan patung sebagai patokan, agar monster ular tidak bisa keluar dari wilayah kekaisaran. Benda sakral tersebut berupa naga nila kandi, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam. Munculnya bayangan monster ular itu merupakan pertanda bahwa segel patokan sudah mulai melemah. Oleh karena itu, setiap master dari 4 klan daerah tersebut diwajibkan datang ke daerah kekaisaran untuk menyegel kembali si monster ular. King Min pun diutus dan diberi tugas terakhir oleh gurunya untuk pergi menuju daerah kekaisaran. Dia diberi amanah yaitu sebagai salah satu Yin Yang Master. Sementara itu di tempat berbeda yaitu di wilayah kekaisaran, Putri Changping dan Imam Kekaisaran yaitu Master He Shou Yue sedang berbincang tentang bayangan monster ular yang kerap muncul. Di sisi lain, King Ming baru saja sampai di daerah kekaisaran.
salah satu dari master klan wilayah lain yaitu Master Boya juga sudah datang. Keduanya pun tiba-tiba serentak merasakan keberadaan siluman. Seketika mereka pun menghampiri siluman yang sedang mencuri salah satu benda peninggalan di daerah kekaisaran. Master Boya adalah orang yang sangat tidak suka dengan siluman. Langsung saja ingin menghabisi siluman itu. Namun tindakannya tersebut dihalangi oleh King Ming. Dia memindahkan anak panah yang digunakan untuk menghabisi siluman ke suatu tempat dengan mantra teleportasi. King Ming kemudian menghampiri siluman tersebut dan meminta kepadanya untuk mengembalikan benda yang dia curi. Boya yang tidak terima atas tindakan yang dilakukan oleh King Ming akhirnya ngajak berantemuan. Namun akhirnya pertarungan mereka berhenti karena King Ming mengalah dan memindahkan Master Boya ke tempat semula. King Ming pun lalu pergi menuju ke tempat kekaisaran. Di tengah-tengah perjalanan, dia pun bertemu dengan siluman yang tadinya dia tolong. Siluman tersebut sangat berterima kasih dan ingin balas budi. Dia memohon kepada King Ming agar bersedia menerimanya menjadi kodam penjaganya. Dengan senang hati, King Ming pun menerima siluman yang ternyata namanya adalah Batu Pembunuh. Di sisi lain, Master Boya telah tiba di daerah kekaisaran. Dia pun diperintahkan oleh sang ratu untuk masuk ke dalam istana. Sang ratu juga mengundang para master untuk masuk ke dalam istana. Akhirnya, Boya dan King Ming pun bertemu kembali. Master Boya masih merasa kesal atas tindakan King Ming barusan. Boya lalu mengajak King Ming untuk berduel dengannya. Akan tetapi, King Ming sontak menolak tantangan tersebut. Di waktu yang sama, Master Long Yi dari wilayah selatan juga datang. Mereka bertiga pun saling berkenalan. Kemudian Master He So Yue, sang imam kekaisaran, menghampiri mereka bertiga. Master He So Yue memerintahkan para master untuk masuk dan beristirahat di dalam ruangan mereka masing-masing. Sebelumnya, Master Hong Ruo, master keempat dari para master yang diutus, sudah datang dan beristirahat lebih awal karena usianya yang sudah lanjut. Di sini, King Ming yang baru pertama kali bertemu dengan Master He So Yue sangat terkejut karena wajah Master He So Yue sangat mirip sekali dengan wajah Guru Zhongxing sewaktu masih muda. Master He lalu menyuruh kembali para master tersebut untuk segera beristirahat. Dia juga sudah mempersiapkan mantra pelindung langit di area istana yang dijamin keamanannya dari para siluman. Keesokan harinya, para master dipersiapkan oleh pelayan untuk ritual pemujaan langit. Mereka pun berkumpul dan menunggu Master Hong Ruo yang masih di dalam kamarnya. Di sisi lain, Putri Changpin akhirnya tiba untuk melakukan ritual pemujaan langit. Selang beberapa waktu, seorang pelayan pun datang dan membawa kabar bahwa Master Hong Ruo telah tiada. Mendengar kabar gak enak tersebut, Putri Changpin dan para master langsung dipanggil sang ratu. Di mana sang ratu memerintahkan Putri Changpin untuk mengurus kasus tersebut. Karena kejadian itu, Master He So Yue diangkat untuk menggantikan Master Hong Ruo. Ratu lalu memberikan perintah kepada 4 master untuk mencari siluman dan diambil rohnya. Roh tersebut digunakan untuk menghidupkan keempat patung segel. Kemudian Putri Changpin dan para master pergi melihat kondisi terakhir Master Hong Ruo. King Ming lalu mencoba untuk mengidentifikasi bekas luka di tubuh Master Hong Ruo. Dia pun memastikan bahwa Master Hong Ruo telah dihabisi oleh seekor siluman. Namun para master heran dengan apa siluman tersebut masuk ke istana kekaisaran. Padahal di daerah istana tersebut sudah dipasang mantra pelindung yang sangat kuat. Untuk memastikan di antara mereka ada siluman atau enggak, Master Long Ye menggunakan media yaitu kecebong untuk memastikannya. Ternyata kecebong tersebut mengarah ke arah King Ming. Beruntungnya Master Boya telah menaruh telinga ajaib di kamar King Ming untuk mengetahui gerak-gerik King Ming semalam, membuatnya terbebas dari tuduhan tersebut. Kecebong Master Long Ye juga mengarah ke Putri Changpin. Karena tak berani menuduh sang putri, maka Master Long Ye meminta maaf karena kecebongnya suka salah sasaran. 我这万物斗有时太过灵敏，请不要介意。 Di keesokan paginya, Boya diajak minum amer oleh King Ming. Boya yang sensitif dengan siluman merasa jika gadis pelayan adalah seorang siluman. Ternyata gadis pelayan cuma kodam pendamping King Ming Wan. Boya ini nggak suka banget sama siluman, bagaimanapun bentuknya. Beberapa saat kemudian, Putri Changpin memerintah kepada para master untuk memulai pemburuan siluman. Dan dari siluman yang mereka buru, mereka akan mendapat rohnya untuk diberikan kepada patung segel. Di sisi lain, King Ming mendatangi Master He So Yue untuk bertanya tentang meninggalnya Master Hong Ruo.
Dan disinilah He So-yue memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Dia adalah kodam pendamping dari Master Zhongxing yang ditugaskan untuk menjaga ratu. Dan karena Master Zhongxing telah tiada, maka umurnya juga tak akan lama lagi. 我是中行大人的式神，也快消散了。 Setiap malam, rutinitas para master adalah menangkap siluman dan memberikan roh mereka ke patung segel agar bisa bangkit. Namun alangkah terkejutnya Master Boya karena King Ming malah bersantai-santai sambil meminum Amerwan. King Ming mempunyai tugas untuk membangkitkan patung naga Nilakandi, di mana patung tersebut memerlukan roh siluman yang sangat kuat agar bisa bangkit. Ternyata King Ming yang selalu dianggap malas oleh Master Boya diam-diam telah mengumpulkan beberapa kasus siluman di Kekaisaran. Selang beberapa waktu datanglah seorang pelayan membawa pesan bahwa putri telah diserang oleh siluman. King Ming pun lalu OTW menuju Kekaisaran. Dia pun terkejut melihat Tuan Putri dengan keadaan tidak sadarkan diri. King Ming pun segera memberikan pertolongan kepada Putri Changping dengan cara menarik siluman yang merasukinya. Setelah menarik siluman itu, King Ming seperti merasa masuk angin wan. Dia pun terjatuh lalu meminta Master Boya untuk menarik siluman tersebut dari tubuhnya. Setelah siluman tersebut berhasil dikeluarkan, lalu King Ming langsung bergegas memberikan roh siluman itu ke patung naga Nilakandi. Dan alhamdulillah, patung tersebut bangkit hanya dengan satu siluman saja. King Ming lalu menjelaskan kepada Master Boya bahwa siluman tersebut memakan hasrat manusia, yang berarti siluman tersebut sangatlah kuat. Dan mengapa sang putri bisa kerasukan siluman hasrat? Karena mungkin rumor yang beredar jika Putri Changping mengendalikan ratu. Setelah menyelesaikan tugasnya, King Ming membawa Master Boya untuk melihat percakapan terakhir King Ming dengan Guru Zhongxing. King Ming dan Boya kemudian dipanggil oleh Putri Changping. Dia berterima kasih karena telah diselamatkan oleh mereka. Di sisi lain, Master Long Ye curiga dengan sang Putri Changping, di mana sang putri ternyata mempunyai kemampuan Cihiruan. Master Long Ye pun menyelinap dan memata-matai putri dengan kemampuan serangganya. Sementara itu, King Ming dan Master Boya mendengar suara dentuman dahsyat. Mereka dikejutkan dengan mantra istana yang tiba-tiba saja mendeteksi bahwa telah terjadi penyerangan. King Ming dan Master Boya langsung bergegas menuju istana untuk memastikan keselamatan putri. Di sana ternyata tengah terjadi pertarungan antara Master Long Ye dan Master He So-yue. Pertarungan itu terjadi karena Master He So-yue mengira Master Long Ye ingin menghabisi sang ratu. Pertarungan pun tak dapat terhindarkan, di mana akhirnya Master Boya dan King Ming membantu melerai pertikaian tersebut. Namun tiba-tiba muncullah seekor siluman rambut yang langsung pada saat-saat terakhir, Master Long Ye berpesan isyarat kepada King Ming jika sang Putri Changping lah yang berniat menghabisi sang ratu, bukan Long Ye. Dan dengan serangan siluman rambut barusan akhirnya harus membuat Master Long Ye kehilangan nyawanya. Sang Putri Changping sebenarnya tahu jika siluman rambut adalah peliharaan He So-yue. Master Hong Ruo meninggal karena kecelakaan. Namun berbeda dengan Master Long Ye, dia sengaja dihabisi oleh He So-yue karena telah mengetahui banyak rahasia, di mana Putri dan He So-yue akan menggunakan ular bencana. Dan sasaran mereka kemudian adalah Boya dan King Ming. Setelah kejadian tersebut, Master Boya dan King Ming bertemu buat ngobrol bareng. Tapi Master Boya berpikir bahwa King Ming adalah ancaman karena telah menuduh sang Putri Changping mau membangkitkan ular bencana. King Ming pun menceritakan isyarat terakhir Master Long Ye bahwa Putri Changping adalah dalangnya. Akan tetapi Master Boya masih tidak bisa mempercayainya. Untuk itu, mereka berdua pun memutuskan untuk bekerja sama dengan menginterogasi He So-yue dan Putri Changping. Si King Ming lalu memberikan dua mantra kepada Boya, yaitu mantra segel roh He So-yue dan mantra mata. Master Boya juga memberikan telinga ajaibnya untuk King Ming kantongi. Setelah bersiap, mereka pun melanjutkan rencananya untuk menanyakan kebangkitan ular bencana dan medium atau perantara ular tersebut bisa lahir. King Ming menemui putri dan cerita jika dirinya dan Guru Zhongxing pernah mengalahkan bayangan ular bencana. King Ming juga memberitahukan pedang Fang Yue yang dia gunakan bersama Guru Zhongxing untuk mengalahkan ular tersebut. Mendengar nama pedang legendaris yang bisa melukai ular bencana itu disebut, Tuan Putri yang awalnya diam saja langsung terperanjat. 交给我一把佩剑，叫做方月。风月在哪儿？
Sementara itu, Master Boya mendatangi Master Hesoyue dengan membawa segel roh Hesoyue. Master Boya lalu bilang agar Master Hesoyue memotong tangannya sendiri. Master He pun bingung dengan kata-kata Master Boya. Sementara itu, King Ming yang memperlihatkan pedang Fang Yu kepada sang putri lalu menyuruhnya untuk memberitahu siapa dia sesungguhnya. Tapi tiba-tiba sosok siluman rambut tersebut datang kembali dan menikam sang putri. King Ming pun langsung mengejar siluman rambut tersebut. Akhirnya, King Ming tahu jika siluman tersebut merupakan peliharaan Hesoyue. Tapi siluman ini memiliki dendamnya sendiri. Setelah dendamnya terbalaskan, dia berubah menjadi rambut kembali. Dan pada kenyataannya, si Putri Changping belum meninggoy Yuan. Aktingnya tadi hanyalah pengalih perhatian agar bisa menyelamatkan Hesoyue dari perintah Master Boya, yang menyuruh Hesoyue atas nama Zhongxing, sang masternya dulu. Nah Wan, dahulu Hesoyue diberi perintah oleh Zhongxing untuk taat kepada sang ratu. Hesoyue yang dulunya menjadi kodam menjaga Zhongxing tak pernah berkhianat, karena perintah Zhongxing adalah taat kepada ratu. Dan sebenarnya Putri Changping adalah sang ratu itu sendiri. Setelah itu, King Ming dan Boya kemudian mengejar sang ratu dan Hesoyue. King Ming mengetahui jika sang ratu yang selama ini dipuja-puja hanyalah sebuah boneka buatan. Putri Changping yang sebenarnya adalah ratu menjelaskan bahwa ular bencana ada di tubuhnya selama ratusan tahun. Dan berkat dialah Putri Changping menjadi abadi. Ratu membuat boneka tersebut sebagai kedok dan agar Hesoyue yang sebenarnya adalah seorang kodam pendamping tidak ketahuan. Nah, sekarang ini tujuan sang ratu atau Putri Changping adalah merilis ular tersebut dan menyegelnya ulang ke tubuh Hesoyue agar bisa hidup lebih lama. Mendengar penjelasan itu, Master Boya dan King Ming beranjak menghentikan perbuatan Putri Changping. Akan tetapi Hesoyue memindahkan mereka ke tempat lain. Karena dari perguruan yang sama, maka King Ming dengan mudah meloloskan diri. Dia lalu membantu Boya untuk bisa kabur sebelum dia terkubur pasir. Nah Wan, sang Putri Changping yang bernama asli Ratu Fang Yue bersiap akan melahirkan ular bencana. Dia melihat Hesoyue sebagai Zhongxing muda. Jadi dia mau melakukan apa saja untuk Zhongxing. Sementara itu pedang di tangan King Ming merasakan kelahiran ular bencana yang telah lahir kembali. Akan tetapi Hesoyue menghentikan serangan mendadak dari pedang Fang Yue King Ming. Hesoyue lalu menelan ular bencana. Dan akhirnya tubuhnya bisa beregenerasi ulang. Dan otomatis tubuh Hesoyue menjadi abadi Wan. Tapi tiba-tiba patung segel mendeteksi kebangkitan ular bencana dan langsung mengeluarkan mantra penyegel. Nah, salah satu patung yaitu patung burung Vermilion tidak bangkit. Karena patung yang merupakan tanggung jawab Hesoyue tersebut tidak diberi roh siluman untuk bangkit. Oleh karena itu, Hesoyue dan Ratu Fang Yue bisa lepas bersama ular bencana untuk hidup bersama. Namun, Fang Yue masih sedikit memiliki rasa kemanusiaan. Jika mereka meneruskan rencananya, maka akan jatuh lebih banyak korban. Oleh karena itu, Fang Yue mendorong Hesoyue untuk jatuh bersama. Tapi mereka diselamatkan oleh ular bencana. King Ming lalu memanggil 3 kodam penjaganya, yaitu pelukis gila, batu pembunuh, dan anjing salju untuk menghentikan ular bencana. Para kodam lalu menggunakan keahliannya masing-masing untuk pergi menghentikan ular bencana. Batu pembunuh menggores kulit ular yang sangat keras. Anjing salju menggunakan kekuatan esnya untuk menyerang ular secara langsung. Sedangkan pelukis gila membuat segel dan mengorbankan nyawanya untuk meledakkan ular bencana. Tapi Wan, perlawanan mereka seakan-akan sia-sia. Satu persatu kodam menjaga milik King Ming ditumbangkan. Master Boya lalu mengambil jalan pintas dengan mengorbankan dirinya untuk menghidupkan segel patung burung Vermilion agar ular bencana tak bisa keluar. Setelah mengorbankan nyawanya, Master Boya hidup kembali menjadi kodam pelindung berupa burung Vermilion. Dia mengabdikan dirinya sebagai kodam untuk King Ming. Dan gak pakai lama, Boya langsung saja OTW menghajar Hesoyue. Meskipun sama-sama kuat, Hesoyue bisa berpindah kemanapun dia suka jika dia berada di punggung ular bencana.
Sementara Boya dan He Soyue tengah bertarung, Qingming masuk ke dalam dimensi ilusi sang Ratu Fang Yue. Dia mengajak Ratu untuk melihat kilas balik kejadian yang ditinggalkan oleh gurunya. Ceritanya, sejak tinggal di kerajaan, Zhongxing mudah disukai oleh Ratu Fang Yue. Tapi Ratu Fang Yue sadar diri karena di dalam tubuhnya bersemayam ular bencana. Zhongxing sebenarnya mempunyai perasaan yang sama terhadap Fang Yue. Akan tetapi, mereka tak bisa bersama. Setelah sang ratu sadar dari ilusinya bahwa takdir untuk bersama Zhongxing memang tak bisa, dia diajak Qingming untuk menyelesaikan urusan dengan ular bencana. Qingming memberikan senjata pamungkas dari gurunya, yaitu pedang Fang Yue kepada Boya si kodam Vermilion. Boya lalu melempar pedang tersebut kepada He Soyue dengan sekuat tenaga. Sesuai dengan cerita guru Zhongxing bahwa sihir perisai akan semakin kuat karena ada alasan untuk melindungi sesuatu yang dianggap penting. Maka Ratu menghabisi dirinya sendiri untuk melemahkan kekuatan perisai dari He Soyue. Dan akhirnya pertahanan He Soyue pun tertembus bersama dengan ular bencana. Sebelum dirinya lenyap, ular bencana melemparkan bisanya kembali ke arah Qingming. Boya sebagai kodam pelindung Qingming akhirnya mengorbankan dirinya untuk melindungi tuannya. Namun, pertarungan belum sepenuhnya selesai. He Soyue bangun dan melemparkan pedang Fang Yue untuk melenyapkan tubuh Boya. Qingming pun tak tinggal diam. Dia membuat segel terkuat dan akhirnya dia mengorbankan dirinya sebagai segel perisai terakhir. Dengan mengorbankan dirinya, dia mendapat jurus perlindungan terkuat miliknya. Setelah semua usai, Boya menemui Qingming kembali. Qingming menyangka bahwa apa yang dilakukan oleh He Soyue itu sebagai salah penafsiran. He Soyue ditugaskan oleh Zhongxing untuk menjaga ratu selamanya. Namun, menurut pikiran He Soyue, dia malah ingin hidup abadi dengan memanfaatkan ular bencana, supaya bisa bersama dengan ratu selamanya. Bahkan, sebelum kematiannya, He Soyue masih memegang tangan Ratu Fang Yue. Setelah bencana usai, para warga membangun kota kembali seperti sedia kala. Qingming pun mengucap perpisahan kepada Boya. Boya lalu meniup seruling yang katanya dia sih pertanda film udah tamat. 我们在并肩作战吧。 你可是那吹笛之人。 Oke Wan, sungguh rumit sekali intrik dalam rumah kerajaan Ratu Fang Yue. Ya udah deh, yang penting seru untuk dinikmati. Seperti biasa, kalau kalian pengen Maman mengulas sebuah film, langsung coret-coret di kolom komentar ya Wan. Akhir kata, enak-enak ngarit, malah ketemu si Rangga. Maman mau pamit dan sampai jumpa.